Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanesha Mulwayan Putri dari kelas 10 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perbankan di dunia dan di Indonesia. 1. Perkembangan kegiatan perbankan di dunia. Sejarah mencatat asal mula dikenal kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di darat Eropa, yaitu zaman Babilonia, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 560 sebelum Masehi, di Yunani juga berdiri lembaga semacam bank yang disebut Great Temple. Lembaga ini mempunyai kegiatan utama menerima simpanan dengan memungut biaya simpanan, kemudian meminjamkan kembali kepada masyarakat untuk memungut sejumlah biaya tersebut. 2. Kegiatan-kegiatan perbankan di Eropa. A. Kegiatan perbankan di Romawi. Kegiatan perbankan di Romawi terjadi hampir bersamaan waktunya dengan perkembangan bermacam bank di Yunani, yaitu melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang berbagai negara, penerimaan deposito, pemberian kredit, dan transfer dana atau modal. Kegiatan semacam ini akhirnya terhenti setelah jatuhnya Roma sekitar tahun 509 sebelum Masehi. B. Kegiatan perbankan pada abad kelima. Pada abad kelima, ketika Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Yunus tahun 527 sampai 515, di mana ia berhasil mengodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel, kegiatan semacam bank hidup kembali. Pada saat tertentu, uang Konstantinopel dianggap sebagai mata uang internasional. C. Kegiatan perbankan di Timur Tengah dan Eropa. Pada abad-abad selanjutnya, dunia perdagangan semakin berkembang, meluas ke Timur Tengah dan Eropa. Di Venesia, pemerintah pada tahun 1171 mendirikan semacam bank yang disebut Bank Venesia. Sekitar tahun 1320 berdiri beberapa bank, di antara yang paling terkenal adalah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. D. Kegiatan perbankan sekitar abad ke-16. Pada sekitar abad ke-16, beberapa negara seperti Inggris, Belanda, dan Belgia, dan banyak tukang emas goldsmith mau menerima titipan uang logam, emas, dan perak. Dengan adanya kegiatan seperti ini, maka ada semacam peralihan tugas dari tugas tukang emas ke tugas perbankan. E. Kegiatan perbankan di Inggris. Di Inggris, bank pertama kali berdirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Kegiatan perbankan di Inggris dimulai pada tahun 1690. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahan, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Sejarah perbankan. Arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini dikenal dengan nama perdagangan valuta asing, money change. 3. Awal mula dan perkembangan perbankan di Indonesia. Awal mula kegiatan perbankan di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Sebelumnya, bank-bank di wilayah Nusantara, Hindia Belanda didirikan oleh orang-orang Belanda untuk kepentingan perekonomian mereka. Sadar keadaan masyarakat dalam perekonomian yang terjepit, orang terdidik berupaya mencari jalan keluar. Jalan keluar itu dengan mendirikan koperasi, studi klub, lumbung desa, bank desa, dan bank perkreditan rakyat. Adapun tujuan umum didirikannya bank oleh bangsa Indonesia. A. Mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. B. Membantu para pengusaha untuk bermodal dengan memberikan kredit kecil. C. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Sejarah perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjajahan Hindia Belanda. Berikut adalah bank yang ada di Indonesia mulai dari zaman Hindia Belanda hingga kemerdekaan. A. Bank pada zaman Hindia Belanda. 1. The Stevens N.V. 2. The Postpoort Bank. 3. The Algemeen Volks Credit Bank. 4. Nederland Handelsmaatschappij. 5. National Handelsbank. 6. The Eskomto Bank N.V. Terdapat pula bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing. 1. Bank Nasional Indonesia. 2. Bank Abuan Saudagar. 3. NV Bank Biomi. 4.
The Chartered Bank of India. 5. The Yokohama Special Bank. 6. The Matsui Bank. 7. The Bank of China. 8. Batavia Bank. C. Bank-bank pada zaman awal kemerdekaan Indonesia. 1. Bank Negara Indonesia, didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal BNI 46. 2. Bank Rakyat Indonesia, didirikan tanggal 22 Februari 1946. 3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, tahun 1945 di Solo. 4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 6. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 7. LV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. 9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia BCA tahun 1949. C. Bank pemerintahan setelah masa kemerdekaan. 1. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968. 2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor berasal dari The Element Fox Credit Bank, kemudian dileburkan menjadi bank tunggal, yaitu Bank Nasional Indonesia, unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor. 3. Bank Negara Indonesia, di mana bank ini menjadi bank unit 3 dengan UU Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Indonesia 46. 4. Bank Dagang Negara, berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalisasi dengan PP Nomor 13 Tahun 1960, namun dicabut diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Indonesia. 5. Bank Bumidaya, semula berasal dari Netherlands Handelsbank, kemudian menjadi National Handelsbank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya. 6. Bank Pembangunan Indonesia. 7. Bank Pembangunan Daerah, didirikan di daerah-daerah tingkat pertama. 8. Bank Tabungan Negara, berasal dari The Post Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. 9. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Nasional, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 4. Kondisi perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia tentunya memiliki perbedaan di setiap masanya. Perbedaan kondisi tersebut dapat dilihat dari masa kolonial hingga adanya deregulasi. Deregulasi adalah aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses menghilangkan, mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Deregulasi perbankan merupakan keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Deregulasi perbankan memiliki tujuan untuk membuat kondisi perbankan di Indonesia lebih stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.